Oke, kita mulai lagi ya. Jadi setelah kalian install Aircraft tadi, mungkin sebelum kita masuk ke simulasi atau running, mungkin akan saya kayak jelasin secara ringkas aja sih sebenarnya Aircraft itu kayak apa sih sebenarnya Aircraft. Jadi sama seperti software-software yang lain di bidang teknik sipil, kemarin udah saya jelaskan kalau misalnya kita di geoteknik, kita biasa pakai GeoStudio dan lain-lain untuk analisis stabilitas lereng dan lain-lain. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara masalah bangunan gedung, uh, kalau misalnya kita gambar denah bangunan dan lain-lain kan kita bisa pakai kayak AutoCAD gitu kan, AutoCAD. Kemudian ketika dianalisis beban gempa, kekuatan struktur kita bisa pakai SAP 2000. Kemudian kalau lebih ke detailing lagi kita bisa pakai yang lebih yang trend saat ini seperti BIM, Building Information Modeling. Nah, kurang lebih sama seperti kalau kita berbicara masalah hidrolika. Itu kita bisa pakai software yang HECRAS. Terus kemudian ada lagi sebenarnya kalau kita berbicara masalah hidrologi, itu ada kayak WinTR dan lain-lain. Nah, sebenarnya tujuannya sama. Uh, Kalau kita berbicara masalah ini ya, mekanika struktur, itu kan kayak kekuatan struktur dan lain sebagainya kan, itu sebenarnya adalah kayak basic teori, kemudian kita bisa mengaplikasikannya ke software SAP 2000. Jadi sebelum kalian bisa analisis pakai SAP, kalian perlu dasar mekanika struktur seperti itu. Nah, sama halnya ketika kita berbicara masalah stabilitas lereng. Ini sebenarnya nanti ada di praktikum sendiri mekanika tanah seperti itu. Sebenarnya ada teorinya sendiri stabilitas lereng itu. Tapi kalau kita udah di dunia konstruksi di lapangan seperti itu, di industri konstruksi, kita kan nggak mungkin analisisnya kayak manual terus gitu kan. Jadi kita pasti pakai bantuan yang software untuk lebih memudahkan kita menginterpretasi data-data yang ada kayak gitu. Nah, sama halnya ketika kita berbicara masalah yang akan kita bahas pada praktikum ini, yaitu ECRAS. Sebenarnya untuk dasar teorinya adalah kita perlu tahu yang namanya hidrologi sama hidrolika sebenarnya. Cuman untuk lebih detailnya, hidrologi itu nanti berpengaruhnya adalah ke input data HECRAS, yaitu ada debit dan saluran hidrolika. Sebenarnya ini inputnya nanti. Kalau kita berbicara debit, kan kemarin kita udah pernah bahas ya di sini. Gimana cara ngitung debit ini pakai rumus Manning ya. Jadi input data HECRAS yang debit itu kita simbolkan kalau di mata kuliah kita kemarin itu pakainya simbol key ini. Simbol key. Jadi ada banyak cara untuk menganalisis debit. Ya, debit itu simbol key. Simbol key itu bisa pakai rumus Manning, metode rasional dan lain sebagainya kayak gitu. Intinya nanti kita untuk input data HECRAS kita itu perlu yang namanya dimensinya ini. Kan setelah kita perencanaan saluran kemarin di mata kuliah hidrolika kan kita udah dapet kan dimensinya berapa, kayak kedalamannya berapa, lebar salurnya berapa, ketinggian salurannya berapa, apakah dia trapesium, apakah dia segi empat atau segitiga atau lingkaran, kan tergantung nanti desainnya seperti apa. Nah, dari sini kalau kita udah dapat saluran dimensinya, kita udah bisa buat ini ke ECRAS-nya nanti. Jadi dua input itu yang paling penting sebenarnya. Saluran hidrolika adalah dimensi saluran. Oke, jadi untuk pembatasan apa yang akan kita pelajari pada praktikum ini, jadi kita nggak terlalu advance sampai ke luas genangan banjir dan lain sebagainya, tapi kita lebih ke metode yang saluran sederhana satu dimensi. Nanti untuk dua dimensi dan seterusnya mungkin akan kita bahas di mata kuliah yang lain kalau misalnya ketemu lagi atau misalnya nanti buat kayak tugas akhir seperti itu. Oke, mungkin akan saya review terlebih dahulu, mungkin biar ada gambaran ya kira-kira kalau ini dibuat kayak laporan pekerjaan konsultan atau laporan pekerjaan di lapangan itu seperti apa sih? Nah, ini sebenarnya udah diterapkan di tugas besar di mata kuliah lain nanti semester berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semester 7 kalau nggak salah. Semester 7. Mungkin akan saya review salah satu laporan dari mahasiswa
terkait analisis debit banjir. Oke, mungkin kurang lebih akan seperti ini nanti ya, masih jauh sih sebenarnya. Cuma di praktikum ini kita akan belajar dasarnya dulu terlebih dahulu, basicnya seperti apa. Oke, jadi masalah das hidrologi itu nanti kita masih bahas di mata kuliah lain sebenarnya. Cuman untuk inputnya kita perlu yang namanya Q tadi itu. Oke, masih. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya untuk dapat debit itu kita butuh banyak data hujan yang akan kita bahas di mata kuliah hidrologi kalau nggak salah semester berapa 3 atau 4 kalau nggak salah masalah itu. Cuman kita akan skip itu terlebih dahulu. Nanti kita untuk input data di Ekras kita udah ada data jadinya aja. Jadi kita nggak perlu analisis terlebih dahulu masalah hidrologi. Cuman aslinya nanti ketika udah di lapangan, pekerjaan di lapangan seperti itu, kita perlu data hujan di daerah yang kalian akan desain salurannya seperti itu. Nanti ada banyak metodenya seperti metode Polygon Thiessen, uji frekuensi curah hujan, uji validitas curah hujan, dan lain-lain. Jadi kalau kita berbicara masalah gedung, ini kan ini ya, kita pakai datanya kan kayak data kayak bahan materialnya seperti apa, misalnya beban gempa, beban-beban yang lain, beban hidup, beban mati gitu kan. Kalau geoteknik berarti kan datanya kita berbicara masalah tanah yang ada di lapangan, yang ada di bumi gitu kan. Cuman kalau kita berbicara masalah hidrologi atau hidrolika itu agak lebih unpredictable. Karena apa? Kalau kita berbicara masalah kita pengen mendesain saluran hidrolika, padahal datanya adalah data yang diperlukan data hujan. Yang itu tidak bisa kita desain, kita nggak bisa prediksi data hujan. Misalnya data hujan tahun 2008, 2009 itu pasti akan beda di data hujan di tahun sekarang 2019, 2020 kayak gitu. Itulah kenapa kita perlu yang namanya nanti rehabilitasi. Nanti kalau udah jadi desain kalian kan misalnya desain drainase atau desain saluran terbuka gitu kan udah jadi. Nah kita perlu yang namanya rehabilitasi setiap 5 tahun sekali biasanya 5 tahun sekali. Ada yang 2 tahun sekali tergantung, ada yang 10 tahun sekali tergantung ukuran bangunan air kalian seperti apa kayak gitu. Nah karena data hujannya itu berasal dari langit, maksudnya adalah data iklim, data angin, suhu, kelembapan, itu kan sesuatu yang nggak bisa dikontrol oleh manusia gitu kan. Jadi salah satunya ketika kita berbicara masalah desain bangunan air, terutama saluran hidrolika, berarti kita perlu kita perlu menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi iklim. Jadi kalau kita desain saluran di daerah Jogja itu akan berbeda dengan ketika kita desain saluran di daerah Jakarta. Karena udah beda tadi ya, udah beda luas wilayah, topografinya juga beda dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngitung data debit banjir di Jakarta, Ki Jakarta, Ki di pegunungan misalnya di mana ya? Mungkin di sekitar Papua, Maluku, Ki di Kalimantan, itu kan pasti beda-beda. Karena kalau kita bicara Kalimantan, biasanya kan sungainya besar-besar kan. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, itu kan biasanya lebih sempit, intinya tidak sebesar di Kalimantan yang itu bisa digunakan sebagai moda transportasi air kayak gitu. Jadi that's why kita perlu menyesuaikan kondisi iklim di daerah setempat seperti itu. Oke, jadi kurang lebih untuk analisis hidrologi sebenarnya nanti ketika kalian pelajari di semester selanjutnya kita akan berbicara masalah itu. Kita dapat debit banjir. Inilah yang menjadi debit itu menjadi dasar perencanaan bangunan air. Jadi kalau kita pengen desain bendungan besar, irigasi, drainase, saluran terbuka gini kan, itu kan berarti kita perlu data debit ini kan. Kalau nggak ada data ini, kita nggak ngerti sebenarnya kapasitas dari debit banjir di daerah ini seberapa sih, kayak gitu. Jadi kalau kita pengen desain saluran, berarti data yang perlu kita analisis terlebih dahulu adalah data debit. Dan data debit ini bisa dianalisis dengan ilmu hidrologi di bagian sini. Data debit itu dari ilmu hidrologi.
Jadi hidrologi itu yang berhubungan dengan siklus air yang ada di bumi, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kalau udah dapat data hidrologi, udah dapat Q-nya nih, baru kita masuk ke dasar teori hidrolika yang udah kita bahas kemarin. Jadi kalau Q-nya udah dapat di sini, ini kan udah diketahui kan Q-nya ini berapa. Nah, cara dapat Q-nya itu tadi sebenarnya alurnya. Cuman untuk nanti simulasi nanti kita udah pakai data jadi kita nggak perlu pakai analisis yang hidrologi terlebih dahulu. Oke, kurang lebih seperti itu nanti data hidrologi dapat. Habis itu kita bisa modeling HECRAS. Habis itu kita bisa desain bendungan juga sebenarnya. Cuma ini masih jauh sebenarnya. Kurang lebih nanti data-datanya seperti ini, curah hujan kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita pengen ngitung data debit, itu kurang lebih kita perlu data sekitar 10 tahun di beberapa stasiun hujan di daerah terdekat yang ingin kita desain bangunan airnya seperti apa. Ini bentuk dari DAS, mungkin lebih detailnya nanti kita bisa bahas atau kalian akan temui ketika di mata kuliah hidrologi nanti. Masalah DAS apa itu, metode Thiessen, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk langsung ke hasilnya nanti ya. Ke hasil debit. Hidrologi itu ya lebih ke uji statistik sebenarnya kalau data hujan itu. Oke, kurang lebih nanti data akhir ketika kita pengen nyari data debit, itu nanti data debitnya kita pakai ada metode namanya hidrograf satuan sintesis Nakayasu. Ini misalnya ini daerahnya tadi peta yang kalian lihat tadi di tugas ini itu di Bengawan Solo, di Das paling hulu di daerah Wonogiri. Kalau misalnya ada yang rumahnya dekat Solo berarti udah paham masalah daerah Wonogiri seperti apa. Nah, debit banjirnya ini kurang lebih seperti ini. Ini kan ada banyak kan di sini tuh data 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun sampai 1000 tahun gitu kan. Nah, itu beda-beda kalau kita pengen desain dengan air itu beda-beda nanti. Ada penjelasannya nggak ya? Nanti coba saya cek. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kalian pengen desain bendungan besar kayak gitu, kalian perlu pakai yang mungkin 500 tahun atau 1000 tahun kayak gitu. Tapi kalau kita cuma desain kayak saluran drainase yang kecil kayak gitu kan, jadi kita cuma perlu kayak 25 tahun atau 50 tahun, saya kira itu cukup buat desain bangunan air kayak gitu. Kurang lebih seperti itu nanti dapat Q-nya. Jadi ini debit banjir itu Q-nya ya. Q. Habis itu kita uh, untuk data di sungai, data hidrolika sungai, kita bisa biasanya survei di lapangan kayak praktikum kemarin itu loh. Kita ngukur lebar sungai, kita ngukur kedalaman sungai dan seterusnya. Itu biasanya seperti itu. Terus baru dihitung menggunakan rumus hidrolika, teori-teorinya seperti apa. Kita dapat dimensinya, baru kita bisa modelkan di HECRAS seperti itu. Jadi ini lebih advance, kita pakai kontur langsung ya. Cuma nanti kita di praktikum ini kita nggak sampai ke ngambil data Demnas dan lain sebagainya, kita yang lebih ke simple saluran sederhana aja. Jadi kurang lebih nanti bisa digunakannya pakai seperti ini. Jadi intinya setelah itu kita bisa dapat salurannya seperti apa dan bisa dianalisis banjirnya nanti seperti apa, seberapa besar volume banjir di saluran tersebut kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini masuk ke stabilitas, itu lebih ke geoteknik sebenarnya. Oke, kita skip aja seperti ini. Oke, kurang lebih nanti bentuknya kan seperti itu. Jadi, fungsinya adalah kita pengen memodelkan kondisi profil muka air suatu daerah, suatu sungai, saluran terbuka menggunakan HECRAS kayak gitu. Oke, prinsip kerjanya seperti itu ya. Prinsip kerjanya HECRAS itu seperti apa. Jadi kita bisa tahu kondisi profil banjirnya seperti apa. Jadi kalau misalnya dikasih debit 100 tahunan, apakah banjir apa enggak, itu kan nanti tergantung dimensinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau kalian lihat di website yang tadi buat download HECRAS, itu sebenarnya ada banyak manual di sini. Manual ini untuk menggait kalian sebenarnya untuk menganalisis uh,
hal-hal yang bisa disimulasikan oleh Hekras. Jadi nggak hanya kuantitas seperti banjir dan lain sebagainya, tapi juga bisa digunakan untuk misalnya ada mud atau debris atau sedimen transport, ada yang water quality juga kayak gitu. Nah, ini nanti kita akan simulasinya akan berdasarkan pada panduan yang telah disusun oleh dosen UGM, dosen senior maksud saya. Jadi nanti kita pakainya modul tersebut untuk memudahkan kita, karena ini pakainya bahasa Indonesia. Karena yang modul tadi kan pakai bahasa Inggris, jadi kita bisa pakai modul ini buat nanti simulasi. Jadi untuk apa istilahnya? Bahasanya pakai bahasa Indonesia lebih gampang diikutin, kayak organisasi file, pengertian project dan lain sebagainya. Terus ini step-stepnya dari awal sampai akhir dapat 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 apa namanya? Dapat modelnya, kita juga bisa cek di sini. Jadi lebih gampang ngikutinnya karena udah di step-stepnya dielaborasi setiap langkah prosedur. Kembali lagi bahwa ini nanti modulnya adalah untuk aliran permanen sederhana satu dimensi ya, bukan yang dua dimensi gitu. Nanti hasil akhir kita pada praktikum ini nanti akan seperti ini, kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum masuk ke simulasi ada pertanyaan nggak sebelumnya? Sebelum kita lanjut. Mungkin belum ada, Pak. Oke. Saya masih pakai Hekras versi 5.01, jadi mungkin lebih lama daripada yang sekarang ya. Karena sekarang udah versinya udah sampai berapa tadi ya? 7 atau berapa gitu. Oke, kurang lebih nanti kalau udah bisa install, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Yang agak mini gitu, nggak memenuhi layar, istilahnya seperti itu. Oke, nanti kita akan coba simulasi pakai modul ini langsung ya. Jadi kalau misalnya udah pernah simulasi mungkin lebih cepat ya untuk bisa ngikutin modul. Cuman kita akan coba ngikutin modul dari awal, dari nol kayak gitu. Nanti kurang lebih berapa menit sih untuk menyelesaikan modul dari awal sampai akhir ini kayak gitu. Oke, jadi nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti akan saya share modulnya ini. Jadi sebenarnya awal-awal tadi halaman-halaman awal dari awal sampai akhir itu penjelasan menu-menu software ini. Software di Hekras kayak gitu. Nah, kita akan mulai di pengaturan awal program. Mulai dari sini ya. Jadi ketika udah keluar Hekras-nya ini, kita masuk ke pengaturan awal program. Kemudian ini menu options di sini kita klik. Kemudian program setup, ini ya, program setup, default, project folder, dan seterusnya. Program setup, default, project folder. Misalnya kita taruh di sini ya, misalnya hasil dari analisis Hekras kita. Jadi tergantung kalian mau nge-save pekerjaan kita di mana nanti. Oke, misalnya di sini. Kemudian default project parameters. Kita masuk ke expansion and contraction coefficient. Ini kita pakainya 0,1 sampai 0,3, jadi tetap aja angkanya segitu nanti. Jadi nggak perlu diubah-ubah. Oke, kita masuk lagi ke file open project. Kita masuk ke OK. Jadi kita coba dari sini deh. Kita option program setup default project folder ya. Options program setup default project folder. Kita coba di mana ya? Foldernya mungkin di kita bikin folder baru. Latihan coba.
latihan keras 10 Juni 2021. Misalnya di situ. Ini masuk ke tadi options, default parameters, expansion and contraction coefficient. Kita masih sama pakainya 0,1 sama 0,3. Jadi ikutin aja di modul ini angkanya segitu. Kemudian kita masuk ke unit system. Fungsinya adalah untuk nanti menyamakan satuan yang kita gunakan ketika running software. Unit system, options, unit system. Nah, kita pakainya SI, metric system. Karena kita pakai satuan meter, kilogram, second. Jadi kita pakainya itu. Oh yes, jadi kita pakai sistem International Automatic System. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita udah selesai dari project awal kita ya. Jadi untuk setup di awal kurang lebih seperti itu. Kurang lebih cuma 2 atau 3 langkah tadi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian hidrolikanya. Jadi ini ada contoh. Contoh kita diminta untuk menentukan profil muka air permanen steady flow di suatu saluran lurus. Jadi kita contohnya pakai saluran lurus. Kemudian namanya trapesium. Kemudian panjang salurannya 1000 meter, itu sekitar 1 km ya, 1 km. Kemiringan dasarnya 0,001 S0 tadi. Habis itu lebar dasar saluran 2 meter, di sini 2 meter. Kedalamannya 2 meter. Kedalaman 2 meter. Kemiringan talut dan kiri masing-masing 1:1. Jadi perbandingan dimensi kemiringannya 1:1 ya, 1:1. Kemudian kekasaran dasar saluran dinyatakan dengan koefisien Manning N sama dengan 0,02. Jadi ini tergantung nanti salurannya apa ya. Misalnya kalian dapat saluran dasarnya batuan atau apa tanah beton, itu kan pasti beda-beda koefisien Manning-nya. Jadi nanti disesuaikan dengan angka tersebut. Kalau kita lihat di mata kuliah hidrolika kemarin, ini N-nya 0,015. Kemudian kemiringannya kemarin 0,025, debitnya 9,26. Seperti itu. Oke, jadi misalnya ini kita akan merunning dengan debitnya itu 4 meter kubik per second sama 6 meter kubik per second. Kemudian muka air di hilir berada 1 meter di atas dasar saluran. Nama salurannya saluran sederhana, nama ruasnya adalah grafika. Kurang lebih akan bentuknya seperti ini yang akan kita modelkan nanti. Tadi ya elevasi di hilir berada 1 meter di atas dasar saluran. Jadi elevasi dasar saluran itu di sini ya. Ini 0 plus 0 itu dasar saluran di hilir. Kemudian elevasi muka airnya adalah tingginya 1 meter di atas dasar saluran. Berarti di sini plus 1 kayak gitu. Berarti yang diketahui itu elevasi hilir aja. Berarti kita perlu menentukan elevasi di hulu seperti apa. Kayak gitu. Karena ini adalah kemiringannya 0,001, kemudian L-nya 1000 meter, maka elevasinya yang di dasar saluran di sini adalah plus 1. Jadi harusnya ada penjelasannya di sini. Bentar, coba saya cek terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini. Mana tadi? Kita kan punya L-nya 1000 meter. L 1000 meter, 1 km. Kemudian kemiringannya 0,001. Iya kan? 0,001. Nah, elevasi di hilir adalah plus 0. Nah, kita pengen tahu elevasi di sini seberapa sih?
Berarti penambahan elevasi sebenarnya adalah cuman L dikali S saja sebenarnya. 1000 meter dikali 0,01, berarti ada 1 meter. Berarti elevasi dasar yang di hilir, tadi kan diketahui 0, plus 1, sorry. Oh, sorry, plus 0 ya. Plus 0. Elevasi dasar di hulu jadinya adalah plus 0 plus 1 sama dengan plus 1 meter. Berarti di sini plus 1 meter di sini. Samanya dengan elevasi muka air nanti. Jadi kalau misalnya elevasi di muka air di hilir plus 1, berarti yang di hulu adalah elevasi muka air hilir plus 1. Berarti ketika di hulu, elevasi muka air hulu sama dengan plus 1 plus 1 sama dengan plus 2. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya mau nyari yang namanya elevasi muka air. Karena nanti beda-beda tergantung soalnya seperti apa. Kemudian ini juga bergantung pada panjang sungai, bergantung pada kemiringan, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya di sini kemiringan kalian 0,002, kemudian panjang sungainya 3 km, itu pasti akan beda elevasinya. Kurang lebih seperti itu untuk menentukan elevasi di sini. Oke, kita masuk ke pembuatan file project. Kita udah selesai di tahap awal tadi sama memahami saluran yang kita buat. Kurang lebih seperti ini. Mungkin sebelum dilanjut ada pertanyaan terkait saluran ini. Untuk nentuin elevasinya terutama. Saya kira nggak ada masalah karena cuma ditambah dari perkalian L dikali S ini ya. Kita dapat elevasi di hulunya seperti apa. Oke, kita masuk ke pembuatan file project. Kita masuk ke file, new project. Kemudian kita klik di default project folder di kanan atas. Kemudian klik tombol create folder. Kemudian kita bikinnya pakai nama saluran sederhana. Oke, kita dapat. Habis itu tuliskan judul project saluran lurus tampang presium pada tempat yang telah disediakan di bawah title. Jadi kita pakai nama title ini, kita kasih nama saluran lurus tampang trapesium, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik OK. Kalau misalnya udah OK ya. Jadi ini title-nya kita klik di sini, ditulis. Nanti file name-nya akan menyesuaikan. Tapi kalau misalnya ini kepanjangan, kita bisa ganti pakai sederhana aja di sini. Misalnya sederhana. Nanti akan muncul file name-nya juga menjadi sederhana.prj, klik tombol OK. Oke. Oke, nanti kita udah punya di sini file project-nya sederhana. Bentuknya akan seperti ini. Oke, akan seperti ini. Oke, kita masuk ke peniruan geometri saluran. Kita masuk ke edit, geometric data. Atau bisa langsung ngeklik edit, enter geometric data itu di bagian ini loh. Nah, yang ini, bagian ini, view atau edit geometric data. Nanti akan muncul menu seperti ini. Sesuai dengan yang di modul ini, kurang lebih seperti ini. Oke, habis itu kita klik tombol reference. Gini aja. Oke, kita masuk ke klik tombol reference di bagian sini ya, reference. Habis itu kita nanti akan gambar dari hulu ke hilir. Karena alur saluran adalah lurus, maka skema alur dapat dibuat cukup dengan 2 titik ujung saluran. Alur saluran dibuat dari hulu ke hilir.
Tidak boleh dibalik ya. Jadi kita gambarnya dari hulu ke hilir terlebih dahulu. Ini kita klik tombol reference, kemudian kita gambar dari hulu ke hilir, misalnya tadi lurus seperti ini. Hulu ke hilir, berarti dari atas ke bawah. Kemudian klik 2 kali, kita klik kita ubah nama rivernya menjadi sederhana di sini. Sederhana. Kemudian Maaf Pak, ya, boleh menyala Pak? yes. Ini ngapusnya gimana Pak? Saya malah gambar yang lain Pak. Oh iya, itu susah dihapus soalnya. Diulangi aja. Berarti ngulang. Nah, Oke. sederhana, kemudian klik Nggak hilang Pak. iya, agak susah buat dihapus soalnya. Jadi kalau misalnya nanti running, itu gambarnya garis biasa atau garis gimana? Garis belok Pak bikinnya Pak. Hmm, iya, biasanya agak susah dihapus sih biasanya. Jadi kalau misalnya agak ada error kayak gitu, biasanya diulangi dari awal biasanya. Oh oke Pak. Oke, tadi ya, eh, sebelumnya tadi ya. Oh iya, nama rivernya. Jadi kita pakai nama rivernya sederhana. Habis itu kita pakai reach-nya pakai grafika seperti itu. Grafika habis ini kayak gini kan bentuknya sesuai dengan modul. Habis itu oke. Nah, udah jadi seperti ini. Jadi ini nama salurannya sederhana di daerah grafika. Jadi kita bisa pakai um, reach itu kayak apa ya istilahnya di daerahnya gitu loh. Misalnya kita Sungai Bengawan Solo kan panjang gitu kan. Terus kita pengen mensimulasikan di daerah mana di Solo atau di daerah lain Bojonegoro misalnya atau yang di daerah lain. Nah, kurang lebih nanti bentuknya seperti itu. Jadi yang biru ini biasanya nanti kita pakai Bengawan Solo, yang hitam ini yang grafika biasa pakai nama daerah kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti ini nanti bentuknya sama dengan seperti yang di modul. Ini kita udah selesai di sungainya, penampang sungainya. Nah, habis itu kita masuk ke data hidrolikanya, cross sectionnya. Jadi kita pakai cross section itu bisa pakai options, kemudian add a new cross section. Atau bisa kita pakai yang simbol ini langsung. Cross section, sorry. Sorry yang ini. Cross section. Oh, ini view cross section ini ya. Nah, kurang lebih nanti bentuknya akan seperti ini. Habis itu kita pilih options, kemudian add a new cross sections. Ternyata Itu yang di geometrik, edit geometriknya Pak, cross sectionnya. wait. Oh yes. Untuk options add a new cross section harusnya. Bukan di sini ya? Di Oh tab ini. yes, Nah, sorry. itu. Geometrik datanya. Cross section di sini. Sorry. Thank you. Oke, tadi udah masuk ke cross section ya. Cross section, habis itu kita masuk ke options add a new cross section di sini. Kita pengen ngasih bentuk saluran hidrolikanya seperti apa. Nah, kita pakai tampang lintangnya dari yang paling hilir. Jadi kita gambarnya pakai input datanya itu dari paling ujung hilir. Kita pakai namanya apa ya di sini? 0 aja, 0. 0 berarti di paling hilirnya ya. Kita oke.
seperti ini bentuknya. Baru kita masuk ke koordinat dari saluran hidrolikanya. Tadi kan kita udah punya ini ya, desain salurannya tadi. Mana desainnya? Nah, kurang lebih kan seperti ini. Kita tadi dihilir dulu kan STA 0-nya. Jadi kita pakai river station 0-nya itu dari hilir dari sini. Kita punya bentuknya seperti ini. Mungkin lebih jelasnya pakai Word aja ya. Ini. Kan bentuknya akan seperti ini. Pakai yang udah jadi aja. Trapesium 6. Kan bentuknya seperti ini kan. Kemudian dimensinya adalah 2, ini juga 2. Oke, ini 2. Ini juga 2. Ini kan. Oke, habis itu kita punya kemiringan tebing kanan sama kiri 1:1. Berarti dimensi yang ini kurang gini ya. Kurang ideal sebenarnya gambarnya ini. Cuman untuk jarak antara yang ini, jarak yang ini sampai ujung sini, yang horizontal ini juga 2 karena tadi perbandingan 1:1. Berarti yang horizontal horizontal nilainya 1, vertikal nilainya 1. Karena ini vertikal nilainya 2, berarti ini juga nilainya 2 kayak gitu. Ini anggap ini ya ukurannya sama dengan 2, ini kurang simetris sebenarnya. Oke, berarti ini juga 2. Di sini 2, ini juga 2. Oke, sebenarnya habis ini kita baru bisa masuk ke tadi masalah koordinat. Koordinat yang perlu kita input di cross section nanti. Cross section. Oke, di sini tadi ya. Oke, misalnya kita butuhnya dari sini kita anggap paling ujungnya tuh ini. Gimana sih ini? Jadi misalnya ini kita buat kayak grafik apa ya istilahnya buat nentuin koordinat. Oke, misalnya dari sini ke sana, oke kita pakai warna merah. Terus ini ke sini. Oke, jadi anggap yang paling ujung sini adalah 0 ya, 0.0. 0.0. Kemudian kita punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Misalnya ini kita anggap ini A, ini B, itu C, itu D. Oke, ini A. Kita punya B di sini, ujung sini ya, ujung sini B. Kita punya C di sini. Kita punya D di pojok sini. Nggak muat gambarnya. Oke. Oke, kita langsung aja untuk A berarti koordinatnya adalah di sini 0, X, Y ya berarti ya. Koordinatnya adalah X, Y. Berarti yang A 0,2. B ini 2,0. C di sini adalah ini kan 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. 6 kan. 6,0. D adalah bagian sini berarti 4,0. Terusnya seperti itu.
Oh sorry, C-nya 6,2, sorry, Y-nya 2, D-nya 4,0. Jadi sama ya, 0,2, 2,0, 4,0, 6,2. Nah, penjelasan di modul ini kurang lebih caranya ngerjain seperti itu. Jadi kalau misalnya bentuk saluran kalian beda, misalnya segi 4 atau segitiga atau trapesium seperti itu, nah kurang lebih cara main koordinatnya seperti itu. Penjelasan dari dasarnya kurang lebih seperti itu. Nanti kita dapat koordinat ini. Oke, ini koordinat udah dapat. Berarti kita bisa masuk langsung ke ekrasnya ini. Oke. Untuk description di sini kita, karena ini dihilir, berarti kita biar gampang ingatnya, kita bisa tulis batas hilir ruas grafika STA 0 meter, paling hilir. Oke, habis itu kita masuk ke bagian elevasi. Jadi yang namanya station itu adalah yang sumbu X, itu station, elevation yang Y. Jadi X itu sumbu station, Y elevation, atau ketinggian. Oke, jadi berarti kita punya di sini station 0, itu elevasinya 2. Station 2 elevasinya 0. Station 4 elevasinya 0. Station 6 stasiunnya 2. Berarti kita nulisnya secara urut per stationnya ya. Jadi kan ini tadi ada 0, 2, 6, 4. Nah nanti inputnya urut dari yang paling kiri. Berarti 0, 2, kemudian 4, 6. Jadi kurang lebih seperti ini. 0, 2, 4, 6. Oke, setelah ini selesai berarti kita baru akan masuk ke bagian ini. LOB, channel ROB, dan lain-lain. Oke, karena ini dihilir ya, dihilir berarti kita nganggapnya kita masih berada di paling ujung, berarti kita nganggapnya nilainya 0 semua. Jadi ini sebenarnya jarak ya, jarak acuan aja, 0, 0, 0 kayak gitu. Kemudian Manning value-nya berapa sebenarnya di sini? Itu tergantung nanti soal kalian. Kalau misalnya saluran kalian apa istilahnya di bagian kiri sama kanannya itu salurannya sama. Misalnya ini dari tanah, itu kan berarti sama semua. Jadi LOB itu yang bagian sini lah. Bisa dibuat acuan di bagian sini, LOB, left. Kemudian ini ROB itu bagian kanan. Nah, channelnya itu yang bagian tengah-tengah ini, channel. Di LOB, channel ROB. Oke, karena kita misalnya Manningnya sama semua, misalnya kita pakai 0,02 ya, sesuai soal tadi, kita tinggal klik aja 0,02, channelnya 0,02, 0,02. Nah, habis itu kita menentukan main channel bank station. Jadi left bank itu yang paling kiri, itu kan tadi stationnya 0 di sini kan. Kemudian yang paling kanan adalah paling ujung sini, itu 6. Jadi angkanya dari situ. Ini kenapa ini 0, ini kenapa 6 dari situ. Berarti jarak antara saluran dari kiri ke kanan kurang lebih seperti itu. Oke, setelah itu untuk yang data tadi, coefficient contraction sama expansion, dibiarkan aja angkanya 0,1 sama 0,3. Habis itu kita udah selesai ngisi, kita baru bisa apply data. Apply data di sini. Nah, ini tadi saluran yang kita buat. Jadi kalau tadi kalian lihat di Word-nya tadi, di bagian ininya, ini kan kurang lebih sama ya, harusnya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kuncinya adalah kita tahu koordinat dari salurannya seperti apa.
dari tadi perhitungan tadi. Jadi kita perlu ngitung terlebih dahulu buat tahu koordinatnya berapa. Jadi di 0 sampai 6. Kemudian ketinggiannya 0 sampai 2. Untuk dasarnya tadi 0 sampai 6. Oke, kita udah dapat di bagian hilir. Habis itu kita masuk ke bagian hulunya. Karena ini salurannya seragam, sederhana gitu kan. Jadi kita tinggal copy aja. Kita options, kemudian copy current cross sections. Kemudian refer STA-nya berapa di sini? Karena kita jaraknya 1000 meter, berarti paling hulunya adalah jaraknya 1000. Oke. Nah, kita masuk ke refer STA 1000. Nah, habis itu kita, karena kita udah di refer STA 1000 di sini, jadi ini bisa diklik ya. Tadi kita masuk di refer STA 0, ini paling hilir. Kemudian paling hulunya refer STA 1000. Buat biar kita nggak bingung, kita perlu untuk ganti ini deskripsinya. Misalnya di sini batas hulu ruas grafika STA-nya 1000 meter. Oke, habis itu karena tadi kita punya elevasi yang beda ya di hulu ya. Di hulu tadi kan elevasinya beda. Ditambah plus 1 meter tadi. Nah, sebenarnya karena ini salurannya seragam, untuk stage-nya kan sama sebenarnya, 0246. Yang beda kan elevasinya. Karena tadi elevasinya bedanya 1 meter, tinggal ditambah aja 1 meter. Berarti jadinya 3, sorry. Ini elevasinya jadi 3, ini jadi 1, ini 1, ini 3. Kurang lebih cara cepatnya seperti itu. Untuk cara yang kayak tadi juga sama sebenarnya. Kita dapat koordinat 0,3, 2,1, 4,1, 6,3. Kayak gitu. Oke, habis itu sama. Nah, ini sekarang kita masuk ke downstream reach length. Gambarnya seperti ini ya. Jadi hulunya kan di sini kan. Hulunya di sini. Oh, sorry. Hilirnya di sini, hulunya di sini dengan jarak tadi 1000 meter. Nah, kita pengen menganalisis atau input data di sini. Jadi kita nanti acuannya tadi di hulu. Berarti karena kita sedang di hilir. Acuannya di hilir tadi ya 0 ya. Karena kita sedang di hulu, jadi kita asumsikan kita sedang berdiri di hulu saluran. Berarti jarak kita ke ke hilir adalah 1000 meter. Nah, itu yang kita tulis di sini. Jadi jarak antara tebing bagian kiri itu 1000, salurannya 1000, tebing kanan juga 1000. Kurang lebih seperti itu. Nah, manning-nya kalau di hulu nggak ada perubahan, maksudnya salurannya sama, kekasarannya berarti kita masih pakai 0,02 kayak gitu. Oke, 0,02 dan seterusnya. Kemudian apa lagi ya? Main channel-nya masih sama, left bank-nya 0 sama 6 karena salurannya seragam, lurus kayak gitu. Habis itu apply data. Nah, nanti bentuknya akan naik seperti ini. Jadi kalau kita lihat di hilir tadi kan seperti ini. Kalau di hulu udah naik. Jadi elevasinya udah 3 ini, elevasi paling atas. Kalau di hilir tadi elevasi masih 2 kayak gitu. Oke, habis itu exit cross section. Kita coba exit. Nah, kita udah dapat di sini. Jadi kita di hulunya udah dapat 0 di sini. 0 di sini kan. Oh, sorry, hilir. Hilir di sini, hulunya di sini. Kurang lebih kita udah punya saluran hidrolika dimensi di hulu STA 1000 sama di hilir STA 0. Oke, kita masuk ke bagian yang view, kemudian set schematics, plot extend. Ini di mana ya? Masih di cross section kalau nggak salah. Ada yang nemu nggak ini menunya di mana? View schematic, set schematic, plot extend. Di view, Pak. Maksudnya di geometric data? Iya, Pak. Geometric data. Oh iya, sorry. Set schematic, plot extend. Habis itu kita ngisi nilai 1,2 di top extend di sini.
dan minus 0,2 di bottom extend. Sorry, tadi ini 1,0 ya. Top extend 1,2. Bottom extend minus 0,2. Minus 0,2. Oke. Kalau lebih seperti itu. Oke, kita udah dapat di bagian hulu sama hilir. Kemudian kita masuk ke interpolasi. Di tengah-tengahnya seperti apa nanti. Jadi kan kita udah dapat hulu, udah dapat hilir kan. Kita akan bikin salurannya di tengah-tengah. Di bagian ini semua. Karena ini salurannya seragam, maka kita bisa buat saluran itu pakai interpolasi. Jadi kita pakai tools, XS interpolation, within a range. Nah, kita pengen bikin tiap-tiap potongan cross section-nya itu seberapa besar sih? Kalau di contoh ini kita jaraknya 20 meter. Jadi kita pakai di sini maksimum 20 meter di sini. 20 meter. Kalau misalnya 5 meter juga boleh. 5 meter, 30 meter. Jadi semakin kecil angkanya berarti semakin detail, semakin banyak seperti itu. Oke, habis itu klik tombol interpolate XS. Habis itu close. Nah, kita udah dapat seluruh salurannya di sini. Jadi kita nggak perlu bikin-bikin tadi cross section banyak ya. Karena setelah kita udah interpolasi, kita bisa lihat udah banyak cross section di sini. River STA misalnya kita pengen lihat river STA berapa? 940. Nanti elevasinya di sini koordinatnya udah ini sendiri, udah adjust sendiri, kita nggak perlu ngitung. Jadi kita perlu ngitungnya di bagian hulu tadi sama bagian hilir. Misalnya kita di STA tengah-tengah 680, ini juga udah adjust sendiri kayak gitu. Oke, berarti kita udah dapat salurannya semuanya ya. Oke, habis itu udah selesai bagian ini. Udah dapat bentuknya seperti ini tadi di modul. Habis itu kita bisa simpen data file geometrinya ini. Ini file, save geometry data. Kasih nama, apa ini namanya? Tampang saluran asli, misalnya. Terus habis itu oke. Berarti di sini udah dapat geometri di sini ya. Oke, habis itu kita masuk ke input debit alirannya. Jadi sebenarnya untuk analisis hidrolika tadi kita udah selesai tadi ya. Input cross section itu kita hidrolikanya udah selesai. Habis itu step setelah ini adalah kita masukin data debitnya hidrolikanya. Oh sorry, dari data hidrologi, analisis hidrologi. Jadi karena kita nggak akan terlalu mendetail terkait analisis hidrologi, jadi kita pakai data yang udah jadi aja. Jadi kita pakai tadi data debitnya adalah 4 meter kubik per second sama 6 meter kubik per second kan, 4 sama 6. Oke, caranya kita perlu untuk edit steady flow data di sini. Habis itu kita masukin di sini angka 2, number of profiles. Jadi kita kan pengen mensimulasi lebih dari 1 debit kan. Jadi kita di sini angkanya 2 karena tadi kita punya debit 4 sama 6. Kalau misalnya kita perlu 4 ya enggak, kita bisa klik 4 di sini. Nanti ada 4 debit, PF1, PF2, PF3, PF4. Karena kita datanya cuma yes. Edit flow datanya di mana itu, Pak? Di tab apa? Di ini. Mana tadi ya? Udah ketemu. Maaf, udah. Oke. Pak. Oke, jadi karena kita debitnya cuma 2, jadi kita di sini cuma klik angka 2 di sini, PF1 sama PF2. PF itu bisa diartikan di sini sebagai debitnya. Jadi tadi kita debitnya di soal adalah 4 sama 6. Sorry, 6. 6 gini kan. Satuannya udah sama 4 meter kubik per second. Habis itu kita klik di reach boundary conditions. Di sini.
Kemudian di downstream ini kita klik, kita isi, tadi kan elevasinya adalah 1 kan, di hilir tadi. Berarti kita tulis di non-WS karena udah diketahui. Elevasi muka airnya adalah 1 dan 1 semua. Tadi elevasi di hilir tadi kan 1. Mana sih? Yang di bagian hilir tadi. Elevasi muka air ya, bukan elevasi dasar. Karena elevasi di dasar hulu itu, hilir itu kan 0. Elevasi muka air di hilir itu 1. Nah, ini yang kita masukkan tadi. Plus 1 ini. Oke, karena kita udah dapat ini semua, habis itu kita, nah ini, WS 11, habis itu kita apply data, dan kita oke ya, oke, apply data, kemudian file, save flow data, kita pakai debit aliran 4 dan 6 meter kubik per second. Habis itu oke. Kita exit. Berarti kita di sini udah punya file geometri sama steady flow data. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Sama ya harusnya. Habis itu kita udah selesai sebenarnya untuk input datanya udah selesai. Kita tinggal running aja. Runningnya adalah kita ke run steady flow analysis. Habis itu kita buat file baru, new plan baru. Kemudian kita bikin title. Title-nya adalah hitungan profil aliran permanen. Habis itu kita klik OK. Kemudian kita bisa untuk sort plan identifier ini sebenarnya bebas. Bisa pakai S01, S02. Ini sebenarnya untuk mengidentifikasi nanti running kita di model berapa gitu aja sebenarnya. Jadi bebas kasih namanya. Oke. Oke, habis itu kita masuk ke bagian ini, bagian aliran ini yang ada di samping kiri di modul. Kita pakai subcritical di sini. Habis itu kita udah selesai, kita langsung compute di sini. Kita sedang melakukan running simulasi ikhlas yang tadi kita kerjain tadi ya, dengan soal yang udah kita elaborasi tadi. Kok lama ya? Biasanya itu cepat loh di sini. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai, biasanya udah finish steady flow simulation. Kalau ada yang error, biasanya ada keterangannya di sini juga. Kalau udah selesai, kita close di sini, close. Bentuknya udah close. Berarti tadi kita udah punya file project, plan, geometry, steady flow. Berarti kita runningnya udah selesai. Sorry. Udah selesai ya. Jadi kita bisa view cross sectionnya seperti apa. Bentuknya kan seperti ini. Ini udah jadi alirannya yang sedang kita kerjakan. Misalnya kita pengen cek di hilir, ini di hulu, di hilir seperti apa, bentuknya kan seperti itu. Nah, yang angka ini, warna ini adalah warna kecepatan ya, kecepatan alirannya. Jadi bisa dicek seperti itu. Nah, kurang lebih untuk simulasi yang saluran sederhana, kurang lebih seperti itu bentuknya sampai running. Untuk nanti selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya aja terkait itu. Oke, ada pertanyaan terkait simulasi yang sedang kita laksanakan tadi?